Jadi teruslah belajar, gali kemampuanmu, buka terus kesempatanmu untuk berkarya dan berkarir, untuk meniti masa depan, karena perjuanganmu belum usai. Belum. Berjumpa kembali bersama kita di podcast Pratiwi. Ada Alif, juga ada Andre di sini. Yaps, benar sekali. Dan narasumber kita untuk di sore hari ini bukan narasumber lagi nih. Sebenarnya ini spesial treat ya untuk kita berdua. Kita datangkan salah satu jurnalis senior juga, salah satu broadcasting, seorang broadcasting juga ya Alif ya. Iya. Yang sudah malang melintang. Waduh. Sudah puluhan tahun bahkan ribuan tahun mungkin ya. Bahkan di nasional Dre kayaknya. Oke. Dre. Udah pada tahu dengan beliau Dre. Betul. Langsung kita sapa saja Dre. Oke, kita sapa Fendi Kawentar. Ada Fendi Ya. komentar. Terima kasih. Sebenarnya kita nggak cocok nih Dre. Iya itu. Aduh, ini dingin-dingin, kemudian sambil seruput kopi, mantap. Sayangnya Ini Andre sudah nggak. disiapkan ini. Sayangnya Andre nggak ngopi. Biasanya apa Dre? Ya biasanya ngeteh aja sih. Ngeteh aja. Betul. Oke, tapi belum dibuatin ya. Belum dibuatin Sama? Mas Yunus. Dan untuk di sore hari ini, pembahasan kita sih lebih ke riwayat hidup Fendi Kawentar. Juga perjalanan atau karir kita mengenalnya ya Dre ya. Betul. Nama Fendi Kawentar ini sebenarnya sudah terkenal ya. Tidak hanya di Bondowoso, setapal kuda kayaknya semuanya tahu. Amin. Ya. Kayaknya iya sih. Ini juga mau tanya, ini namanya memang Fendi Kawentar, apa ada nama aslinya atau nama samaran ini kan gitu? Iya. Iya. Kalau di dunia radio itu kan memang identik dengan nama beken sebenarnya ya. Ya sama seperti banyak artis itu biasanya kan juga pakai nama-nama beken atau nama panggung. Iya. Kalau sebenarnya nama asli saya Muhammad Tamrin Effendi. Nah, dulu di awal saya masuk di dunia kepenyiaran sekitar tahun 97-an itu kita pakai namanya itu Fendi Sugiarto. Oke. Sugiarto itu sebenarnya saya ambil dari akronim dari kedua orang tua. Oke. Gitu. Jadi Sumiati dan Sugito. Jadi Sugiarto. saya gabung aja Sugiarto. Kenapa tidak Fendi Sugito misalnya begitu? Tapi karena kalau orang Jawa itu Sugiarto itu bikin nama itu kan kadang-kadang bukan kadang-kadang, kebanyakan kita punya harapan. Nama itu membawa arti dan diharapkan juga membawa manfaat. Sugiarto itu harapannya ben sugih arto, ben sugih duit, walaupun kenyataannya belum. Tapi kayaknya emang udah banyak duit. Utangnya akeh, utangnya. Enggak, udah banyak kan? Iya. Nggak mungkin kalau uangnya sedikit nggak mungkin sehat seperti Loh, ini biasanya. kalau masalah sehat ini kan karena banyak makan, banyak tidur. Nah iya kan pakai uang beli. Nah. Oke, ini ngomong-ngomong masalah arti nama. Nah, kalau Alif sendiri ya, Nur Alif Fatoni. Katanya orang tua katanya cahaya pertama paling terang. Kalau Fendi Kawentar itu apa? Kalau Fendi Kawentar itu saya ambil dari nama anak pertama saya. Oke. Itu kan namanya nama anak saya yang pertama itu Biru Putraku Kawentar. Biru Putraku Kawentar. Nah, Kawentar itu artinya terkenal. Terkenal. Itu bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa itu istilah terkenal banyak. Jadi ada terkenal, kondang kaloko, Kawentar. Jadi Kondang kalau ya, kalau orang Jawa pasti ngerti. Kawentar itu artinya terkenal. Jadi harapan saya dulu membikinkan nama anak saya seperti itu. Biru itu saya ambilkan dari Birrul Walidain sebenarnya. Birrul Walidain. Birrul Walidain. Birrul Artinya Walidain. anak itu berbakti pada orang tua gitu loh. Cuman kita ambil birunya saja. Depannya aja. Nah, putra kalau putra kan umum ya, tahu berarti menunjukkan bahwa anak laki-laki. Kawentar itu artinya terkenal. Jadi harapan saya memberi nama anak saya Biru Putraku Kawentar itu agar dia menjadi anak yang berbakti dan nantinya populer, terkenal. Terkenal itu kan banyak hal yang ingin dicapai. Betul. Mungkin populer karena karirnya, mungkin populer karena skillnya dan sebagainya. Prestasi mungkin Prestasi gitu. intinya ke Iya. situ.
Nah itu biasanya orang tua itu kebanyakan membuat nama pasti ada maksud. Ya kan ada maksud. Seperti halnya anak saya yang perempuan juga begitu. Iya. Ratri Palawa Kawuri. Ratri Palawa Kawuri. Ratri itu juga bahasa Jawa artinya malam. Malam. Ya Palawa itu dari bahasa Sanskerta kalau tidak keliru. Wih. Itu artinya berkembang. Kalau tidak keliru saya lupa. Soalnya agak lupa saya dari mana. Ya. Kalau Kawuri itu pengetahuan atau kecerdasan. Nah kenapa Ratri, kenapa malam? Karena lahirnya malam. Oke. Jam berapa itu? Ya setelah maghrib kan sudah hitungan malam. Oke. Ya kan. Jam 18 lebih itu kan sudah hitungan malam. Oke. Ya kan itu. Kira-kira begitu. Ya. Tadi kan punya anak namanya Biru Putraku Kawentar. Makanya Kawentar artinya terkenal. Terkenal. Nah, katanya kita dapat info juga ya kemarin di statusnya Fendi sendiri ya. Katanya anaknya yang nomor 1 itu ikut kayak kacung jebing di Bondowoso gitu. Ya, kemarin itu mengikuti apa namanya itu? Duta Pemuda dan Budaya Jawa Timur 2022. Gitu. Iya. Jadi mengikuti itu. Dan alhamdulillah berkat dukungan para pemirsa dan juga para voter-voter yang keluarga ya, teman-temannya, dia berhasil meraih menjadi Duta Pemuda Budaya terfavorit. Terfavorit. Favorit 2022. Waduh. Begitu. Dan usianya paling muda di antara para Kompetitor yang lain. kompetitornya itu. Karena yang lain sudah kuliah. Biru masih kelas. Biru masih kelas 2 SMA. Ya. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Oke. Dan itu menurut saya walaupun belum menjadi juara pertama, menurut saya sudah luar biasa. Ya kan, dia luar biasa bukan karena apa? Saya mengapresiasi karena dia berani tampil. Dia berani bertarung sendiri, ibaratnya kan begitu. Dalam mengikuti kompetisi itu dia tanpa didampingi orang tua kan. Dia harus datang sendiri, dia harus mengikuti karantina sekitar 3-4 hari kalau tidak keliru waktu itu, dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia sendiri. Artinya dia kan pada waktu itu pasti mengalami berbagai macam tekanan. Mungkin begitu. Jadi dia berusaha untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Itu yang saya apresiasi. Dia berani tampil, berani karena kan tidak semua bisa seperti itu. Tidak semua bisa masuk ke kategori finalis 19 kan waktu itu. Dari seluruh Jawa Timur itu ada 19 finalis yang masuk menjadi Duta Pemuda dan Budaya kalau tidak keliru ya. Duta Pemuda Budaya gitu. Ada 19 orang gitu. Kira-kira dari Biru nurun nggak? Maksudnya prestasi yang didapat dari Fendi Kawentar. Fendi Kawentar gimana nih? Kalau saya itu sebenarnya nggak ada prestasi. Nah, ini merendah Dre. Sebenarnya bukan prestasi, lebih ke berkorelasi dengan Pak Fendi ini. Kenapa? Pak Fendi kan seorang penyiar, pastinya kan pinter ngomong gitu kan, ngomongnya enak. Biru Kawentar pasti Biru Kawentar juga kan ini kan Pak Fendi bicara di depan banyak orang juga. Ketika penilaian. Bicara di depan orang walaupun masih belum sempurna ya karena jam terbang mungkin ya. Karena jam terbang, karena orang di depan banyak orang itu kadang-kadang ya nervous, ya ndredeg gitu. Kalau orang saya bilang ndredeg. Atau bahasa Inggrisnya grogi. Itu masih tuh. Masih sama yang dirasakan Alif sekarang. Kenapa? Karena masih ya belum mungkin dari apa itu? Jam terbang kurang. Jam terbang. Kalau bahasa jujur masih sampai sekarang masih gebentar. Oh iya, jangan-jangan tremor itu. Kalau bahasa Jepangnya itu nyetek. Nyetek. Kok bahasa Jepang, Dre? Iya. Bahasa apa itu? Bahasa Thailand. Iya, itulah. Berarti jadi itu yang saya apresiasi dari anak saya seperti itu. Belum pada target dia harus mencapai sesuatu yang harus nomor 1 tidak kalau saya. Target saya yang penting dia mampu untuk berusaha sendiri. Berusaha ya. Mampu berusaha untuk berjuang sendiri. Itu kan menjadi bekal awal bagi dia untuk nanti di kemudian hari menghadapi situasi yang lebih kompleks lagi. Kira-kira begitu. Oke, itu kayaknya bukan cuma di yang kemarin Dre, di Banyuwangi itu. Banyak kayaknya Biru. Sebelumnya apa pernah ikut kesenian apalagi ya?
Wow. Jadi kegiatan dia memang kesenian, gamelan seperti itu, nari. Intinya ke salah satu sanggar. Jadi kita punya sanggar di Banyuwangi itu namanya Langlang Buana. Iya. Sanggar Langlang Buana itu mewadahi putra putri daerah yang mempunyai bakat dan minat dan bakat untuk mengembangkan seni budaya lokalnya yang nanti diharapkan ke depan itu mampu mengangkat nama daerah, mempertahankan seni budaya dan juga memberikan pelajaran bagi pribadi masing-masing untuk tampil itu tadi, mengasah kemampuan, mengasah keberanian, ya kan? Karena musik itu kan juga kalau berbicara gamelan loh ya kan, gamelan sekarang ini kayaknya hampir tidak sebanyak ya, belum banyak yang seperti dulu maksudnya. Ya, yang kebanyakan kalau gamelan itu kan identik dengan orang sepuh-sepuh gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau kita di Banyuwangi itu memang berusaha untuk menjaring, mengajak para muda-mudi seusia biru itu, seusia SMP, SMA. Bahkan kalau di daerah saya di Banyuwangi itu mulai dari SD sudah banyak yang belajar gamelan, belajar nari, menyukai keseniannya, bernyanyi lagu daerahnya. Nah, ini yang menjadi menurut saya nih ya, pendapat saya yang menjadi modal awal bagi sebuah daerah untuk keseniannya itu bisa dikenal. Karena kuncinya adalah pemilik seninya cinta dengan keseniannya. Oke, ini Fendik juga termasuk menyinggung Bondowoso atau gimana? Kalau Bondowoso gimana menurut Fendik? Kalau Bondowoso saya kurang begitu paham ya, karena saya kan tidak begitu mengikuti kegiatan kesenian di Bondowoso, jadi saya tidak begitu. Mungkin malah sebenarnya yang bisa jawab Alip atau Andre, karena Andre yang asli orang Bondowoso. Iya juga ya. Ini kayaknya dari balik lagi ya, baik Biru atau Lala tadi ya. Itu kayaknya memang dari kecil diharuskan harus bisa ini nari, misalkan kalau Lala, kalau Biru harus pintar dangdut. Apa ada kemauan sendiri waktu itu? Atau ada kewajiban dari sekolah memang ekstrakurikuler ini wajib untuk diikuti atau seperti apa? Kalau berbicara ekstrakurikuler itu kan juga sebenarnya tidak ada kewajiban atau paksaan ya. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga hasilnya nggak baik. Nggak baik gitu ya kan. Jadi kalau menurut saya karena memang dia suka, karena dia minat. Karena dia minat, suka dengan seni, akhirnya ya kita orang tua mendukung aja. Mendukung, mensupport dia baik moral maupun yang lain-lain kita support. Intinya orang tua itu tugasnya adalah menghantarkan anak seperti yang ia mau. Jadi menghantarkan anak untuk menjadi sesuatu seperti yang dia inginkan atau yang seperti dia mau. Berarti jadi support system ya, Pak? Ya, karena kalau kita paksakan anak kita belum tentu. Misalnya saya itu pengen anak saya jadi penyanyi misalnya, tapi ternyata dia tidak suka nyanyi, dipaksakan juga tidak bisa nanti. Yang terjadi ibarat kelereng kalau terus ditekan hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak melesat, tidak mencelat, maksudnya tidak terlempar, pasti dia akan pecah. Jadi anak itu kalau bagi saya ibarat kelereng. Ya. Tidak perlu kita tekan. Bagaimana kelereng itu bisa kita kendalikan ya? Kita pegang sedikit. Kalau main kelereng itu kan hanya begini ya. Iya. Begini, dan itu pun sentuhannya tekanannya tidak semua menekan gini kan. Hanya jempol aja yang menekan. Artinya tekanan itu tetap diperlukan, tetapi tidak selamanya tekanan itu diperlukan secara 100%. Jadi kita kalau tadi saya bilang bahwa tugas orang tua itu adalah menghantarkan anak seperti yang ia mau, kita hanya support, kemudian kita dikit kasih tekanan sesuai dengan apa yang dia mau. Misal, dia sudah memulai menyukai seni, tapi dia gelecah-geleceh atau pelin-pelan, enggak terlalu serius. Enggak serius latihan. Nah, itu baru kita kasih tekanan. Ya itu mau mulu. Kita sudah support. Ayo ditekuni. Yang kecewa nanti bukan orang tua sebenarnya, kamu sendiri. Karena kamu yang memulai, masa kamu yang akan membuat dirimu kecewa sendiri. Itu pernah ngomong gitu langsung ke? Iya. Saya sama Biru itu ibarat teman. Iya. Ibarat teman, guyon biasa, nyanyi-nyanyi, misalnya di rumah gitar-gitaran gitu, itu biasa. Ya kayak saya misalnya sama Alif sama Andre guyon biasa. Kenapa? Karena saya kepingin anak saya itu ada keterbukaan.
Ini kembali lagi ke trik ya, bahwa tidak semua orang tua seperti saya. Benar, setuju. Mungkin begitu ya. Ini kalau bagi saya, kenapa saya bersikap seperti itu? Misalnya saya juga pernah buka-bukaan tuh sama anak saya, kan anak saya cowok. Oke. Saya buka-bukaan tentang bahwa saya dulu juga pernah nakal. Dan itu menjadi sebuah hal yang lumrah bagi seorang pemuda nakal. Bahkan juga sempat saya ceritakan bahwa nakal ayah itu seperti ini, seperti ini. Kenapa ayah cerita? Agar kamu tahu dan kamu tidak perlu mencoba. Bukan tidak boleh. Tidak perlu banget. Tidak perlu. Tidak perlu mencoba. Karena kalau tidak boleh berarti ada kemungkinan boleh. Tapi kalau saya bilang bahwa kamu tidak perlu mencoba. Karena tidak ada manfaatnya. Nah, setelah saya terbuka, akhirnya dia juga terbuka. Ngomong A, B, C, D. Nah, artinya kan kita akhirnya tahu kan. Selama ini usia dia katakan mulai dari 0 sampai sekian ini kita tahu perkembangannya dia. Kumpul sama temannya lagi ngapain, di mana dan sebagainya. Sehingga perlahan-lahan kita bisa memasukkan motivasi, memberikan pengarahan, memberikan nasihat bahwa jangan diulangi lagi, bisa begitu lah. Hal-hal seperti itu yang saya tanamkan kepada anak saya agar dia bisa lebih baik atau bahkan jauh lebih baik daripada saya. Jadi keterbukaan itu saya bangun. Jadi dia agar merasa bahwa saya adalah sahabat, bukan hanya sekedar ayah. Jadi ayahku adalah sahabatku. Mantap. Tapi kan kalau zaman sekarang Liv ya, kalau anak muda dikasih tahu biasanya melawan. Itu Andre kayaknya. Enggak, kebanyakan kayak gitu memang. Iya. Kayak kemarin yang ada tamu penyuluh KB itu ya, kita coba bahas tentang anak muda. Memang untuk cara menyampaikan kepada anak muda itu ada beberapa trik. Enggak langsung kamu harus gini. Banyak kayak gitu. Kalau Fendi gimana? Iya, itu saya sepakat dengan itu. Jadi kalau saya tadi mengibaratkan anak itu ibarat kelereng tadi itu ya. Kalau kita tekan maka hanya ada dua kemungkinan. Kalau enggak meletik atau melesat, mencelat kalau orang bahasa Jawa bilang, itu pasti pecah. Hanya ada dua itu. Kemudian saya sepakat dengan itu karena apa? Untuk bisa memberikan pemahaman dan pengertian kepada anak, kita tidak perlu dengan cara yang frontal. Jadi kalau kita ibaratkan lagi, ibarat gelang karet, tahu gelang karet ya? Iya. Karet ikat itu yang kecil. Misal karet itu saya tarik begini, lalu saya tepilkan ke Alip atau Andre, pasti rasanya apa? Sakit. Nah, tinggal sekarang bagaimana tujuan saya apa? Saya mau menyakiti dia atau memberi pemahaman dia? Kalau saya mau beri pemahaman dia, maka karet itu tetap saya tarik. Tapi saya dekatkan begini. Saya tarik, lalu saya dekatkan begini. Saya lepas. Jadi tujuannya adalah mengenakan dia, bukan menyakiti dia. Jadi berarti begitu. Iya. Kira-kira begitu. Kalau saya begitu. Yang namanya usia masih panjang atau masih muda ya, seperti Biru, itu kan bisa saja terjadi. Maksudnya hal-hal yang tidak diinginkan. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Fendi Kawentar? Misal mungkin ya akan memberikan apa yang dia mau sebelum itu terjadi. Contoh saja misalkan kesenian, memberikan gendang baru atau apa. Ya. Apa yang akan dilakukan? Ya tentunya salah satunya itulah. Karena kan tadi saya sampaikan bahwa support dari orang tua itu pasti ya. Karena tidak mungkin kita biarin anak itu dia tumbuh kembang sendiri, tidak mungkin. Tetap orang tua punya kewajiban untuk mengawasi, untuk memberikan pengarahan. Karena kembali lagi kalau bagi saya pribadi, kenapa kita ternyata wajib sebagai orang tua itu memberi pengarahan? Karena ternyata dulu saya masih jadi bujang. Itu memang benar tadi yang dikatakan Andre. Saya dulu juga ngengkel dibilangi orang tua itu tidak percaya. Kenapa orang tidak percaya? Karena kita sebenarnya belum pernah mengalami. Setelah kita mengalami ternyata punya anak, kekhawatiran itu muncul juga. Takut kalau dia seperti saya, bisa begitu, melakukan hal-hal yang jelek gitu. Itu menjadi kekhawatiran orang tua memang. Sehingga kita berusaha. Hanya bedanya mungkin kalau masa saya dengan masa Biru sekarang tentunya kan berbeda. Kalau dulu saya pakai dipukulin lah sama orang tua, ditempelin dan sebagainya. Kalau sekarang kan ya kita beda cara ya kan. Beda masa beda cara. Agar kalau saya tempelengi terus nanti saya malah kena KDRT nanti. Kenapa? Pidana ya. Jadi menurut saya memang tidak harus selalu frontal seperti itu. Karena yang paling penting adalah memberikan pemahaman. Ketika pemahaman itu dia bisa menerima, akalnya mampu mengolah,
maka akan kembali lagi kepada batinnya, kepada hatinya. Dia yang akan memfilter dan dia yang akan memulai meniatkan. Kalau dipukuli maka yang tertanam, yang terekam dalam otaknya adalah ayah ini adalah diktator, ayah ini kejam dan sebagainya. Kekhawatiran kita adalah nanti ketika dia berkeluarga punya tempelengi juga nanti, ya kan? Maka saya gunakan cara yang humanis. Makanya saya bilang bahwa tadi saya itu adalah sahabat anak saya. Jadi ayahku sahabatku itu tadi saya pakai prinsip itu agar dia itu tadi ya nggak tertutup. Ngajak ngobrol juga enak, guyon-guyon, ngomongin pacar juga nggak apa-apa. Tapi walaupun tidak boleh, artinya bukan tidak boleh ya, belum waktunya. Waktunya sekolah gitu dulu. Kalau sekedar orang seneng memang nggak bisa ditahan ya kan. Orang seneng itu dari hati. Dia mulutnya bisa ngomong enggak tapi hatinya ngomong seneng. Kita juga enggak tahu ya kan. Jadi yang kita bisa lakukan hanyalah memberikan warning, memberikan benang merah, pembatas. Sejauh mana kamu boleh melakukan dan sejauh mana kamu tidak boleh melanjutkan. Karena rasa seneng, rasa tidak seneng dan rasa seneng itu tidak bisa dibatasi. Tidak ada orang yang bisa mempengaruhi. Orang hanya bisa mempengaruhi dari luar. Andre saya bilang bahwa kamu jangan gini Andre, iya Pak, misal begitu. Tapi hatimu beda. Kan saya juga enggak tahu. Ya kan, makanya yang terpenting adalah memberikan pemahaman. Bukan hukuman. Warning kan ya. Ya, warning. Peringatan. Benang merahnya itu yang penting itu. Tapi memang kayaknya kalau anak muda ini rasa ingin tahunya ini besar. Jadi apa-apa pengen dicoba gitu. Kadang juga nggak izin sama orang tua gitu. Pernah nggak si Biru ini melanggar peraturan atau mungkin tidak sempat izin yang membuat Fendi sendiri marah mungkin? Mungkin pulang malam. Ya pernah. Pasti pernah. Namanya juga dia kumpul dengan banyak teman ya kan. Misalnya molor pamit ngafe gitu, ngopi-ngopi sama temennya gitu. Harusnya jam 10 pulang tapi ternyata sampai lebih gitu. Ya kita marahnya juga tetap dengan cara gitu loh. Bukan langsung kita pentelengi, kita pelototin enggak. Ya kita kasih pemahaman bahwa pulang malam itu berbahaya. Kenapa? Banyak bahayanya. Mungkin bisa jadi kita yang berkendara naik sepeda motor misalnya ngantuk. Tahu-tahu misalnya entah jatuh sendiri atau bagaimana. Makanya yang kita ceritakan adalah resiko-resiko itu. Bukan berarti kita berharap resiko, tapi kita memberikan warning. Intinya adalah sayangi dirimu sendiri. Karena cita-citamu masih panjang. Jadi yang bisa mengendalikan keamanan diri adalah kamu sendiri, bukan orang lain. Orang tua hanya mampu memberikan lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, itu aja. Mana yang baik, mana yang tidak. Itu. Ini dari tadi kita ngomongin anaknya. Fendi-nya aja masih belum ini. Fendi-nya ya, balik lagi nih dari awal masuk ya tadi ya. Tak kira tahun 97 itu enggak apa-apa biar enggak ngomongin saya gitu. Karena saya enggak ada yang diomongin gitu. Ya, kita kayaknya awali dari dunia broadcasting ya. Dulu pertama kali jadi penyiar memang di Bondowoso. Di Banyuwangi lah. Di Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Di Banyuwangi itu pun saya waktu itu masih SMA. Saya sudah ikut siaran tahun 97. SMA udah ikut siaran. Iya. Dengan gaji Rp25.000 per bulan. Aduh, rokoknya alip Dren. Dan itu pun bayarannya bukan langsung uang, tapi pakai kertas atensi itu. Kalau zaman dulu itu ada istilah atensi. Seperti cek itu, bukan? Ya, seperti cek itu, seperti kertas itu. Orang misalnya Andre itu beli kertas itu ya. Nanti dikasih nama, misalnya nama udaranya adalah Andre Ganteng, misalnya begitu. Nah, atensi itu dikasih misalnya salam untuk siapa, spesialnya untuk siapa, request lagunya untuk siapa, seperti itu. Waktu itu bayar. Oh, jadi pendengar yang mau bergabung. Ya, yang mau bergabung. Kalau sekarang kan bisa lewat telepon. Ya dulu ada telepon. Cuman pendapatan radio itu selain dari iklan ya dari atensi itu. Semakin acaranya digemari, atensinya semakin banyak yang laku. Iya. Itu per kertasnya berapa itu? Ngirim seperti itu? Kalau enggak keliru Rp100 mungkin ya dulu ya. Kalau enggak salah itu. Benar, tebakan kali. Iya, Rp100. Betul. Satu hari bisa dapat berapa kira-kira? Kan itu kalau itu manajemen ya. Kalau kita kan enggak ngitung-hitungnya. Cuman kita pernah dibayar dengan jumlah kertas itu. Misalnya 25.000 berarti kita dikasih 25 bendel. Gitu.
Bisa 10.000 berarti anggaplah 3 bendel lah. 25 sampai 30.000 kan kalau 100 bendel, satu bendelnya isi 100 berarti kan 10.000 ya. Ya anggap 2 bendel setengah itu. Oke, Fendi dulu katanya pernah nakal dengan uang segitu. Berapa 10 ya bisa ya sehari ya? Itu kira-kira habis berapa hari? 1 bulan. 1 bulan itu 25.000. Maksudnya dari bendel-bendel tadi. Oh kalau itunya 1 hari bisa selesai sebenarnya. Oke. 1 hari bisa selesai, bisa laku. Oh itu maksudnya termasuk dana cair juga apa namanya ya? Bonus mungkin? Enggak, kalau artinya saya bayaran itu 25.000 itu pernah juga dibayar dengan itu gitu maksud saya itu. Bukan tiap bulan dibayar dengan jumlah atensi itu, jumlah kertas itu bukan. Tapi yang saya pernah alami sebanyak itu pun kadang 1 hari selesai. Laku gitu loh. Karena ada yang borong kadang-kadang kan. Belinya langsung sebendel gitu. Orang-orang fan-fan yang ya dalam kategori mampu lah itu ya. Jadi saya borong Mas gitu. Fans segaris keras. Ya, jadi ngefans banget gitu loh. Ngefans banget dia beli atensinya. Jadi acara dari 1 bendel atensi itu dia bisa bagi-bagi tuh. Misalnya suka ke acaranya Alip, dimasukin ke Alip misalnya 10 kertas, 10 atensi buat Andre misalnya 20 misalnya begitu. Jadi dia bisa bagi-bagi selama kebutuhan dia untuk terus mengikuti radio itu, siaran itu. Itu. Katanya juga Tre. Ya, kenapa itu? Dalam siaran dulu dengan sekarang itu jauh berbeda. Seperti penggemarnya saja atau fansnya. Kalau dulu itu bisa ngasih apa aja, Dre. Pendengarnya sembarang dikasih, itu betul. Seperti misalkan bawa duren ke ini ya. Iya. Dan itu memang kecenderungan fans radio di tahun 90-an hingga 2000-an awal ya. Jadi fans radio itu bukan hanya sekedar beli atensi ya. Tapi mereka juga bawain makanan, bawain minuman. Kadang kita ditraktir gitu. Ditraktir, ya kadang dikasih uang juga. Saking senengnya. Jadi kalau saya merasa tahun itu menjadi seorang penyiar itu ibarat artis gitu. Luar biasa ya. Luar biasa, senengnya minta ampun. Karena sebelum menjadi seorang penyiar pun saya juga merasakan atau menganggap bahwa penyiar yang saya dengarkan ini kok luar biasa ini ya. Kelihatannya orangnya cakep gitu. Kan pendengar itu kan nggak bisa ngelihat penyiarnya kan, kalau kecuali dia ketemu darat ke studio itu baru ketemu. Oh ini toh Mas Andre, oh ini toh Mas Ali misalnya. Mereka baru tahu kalau oh itu penyiarnya. Kebanyakan mereka hanya penasaran dari suaranya. Pas datang penggemarnya, oh ini suaranya bagus. Pas datang, oh ini ternyata ya. Oh ternyata ini. Jadi itulah sebenarnya yang membuat penyiar radio di tahun atau di era itu menjadi luar biasa, terasa luar biasa. Satu segmen aja kita jualannya adalah radio kocak, radio humor. Radio humor. Jadi isinya memang penyiar-penyiar harus pinter ngelawak, ngejok lah istilahnya. Ngejokes. Jadi memberikan hiburan, siaran-siaran yang segar kepada pendengar. Jadi kita semua, bukan hanya saya. Cuma memang dari sekian teman saya yang paling banyak tugas pada waktu itu. Saya juga pernah mengisi acara rohani, artinya keagamaan gitu, membawakan acara itu juga harus bisa. Membawakan acara parian, pantunan juga harus bisa. Pokoknya ngecuk-ngecuk itu. Tapi yang paling populer, dongeng juga harus bisa. Dulu yang paling populer berarti ngelawak itu, bisa ngelawak atau gimana? Iya, ya sebenarnya kalau kita bilang bukan ngelawak sih ya. Kita siaran juk aja, siaran humor, bukan siaran lawak, siaran humor. Ya dulu kita ada partner saya itu 3 orang, 1 cadangan. Yang 1 sekarang almarhum Pak Edi Putrowijaya, itu adalah salah satu senior yang juga bagi saya juga beliau sangat berjasa. Karena beliau yang telaten membimbing saya sampai akhirnya saya menemukan karakter vokal yang dibutuhkan sebagai seorang penyiar, dan juga banyak memberikan ilmu buat saya. Jadi beliau bagi saya adalah guru, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kakak, dan sebagai seorang guru. Edi Putrowijaya itu almarhum sekarang sudah, itu orang Malang. Jadi beliaulah salah satu dari sekian banyak sahabat yang berjasa menurut saya. Karena kalau semua saya anggap berjasa ya, tapi yang telaten
yang telaten membina saya, membimbing saya Pak Edi itu. Jadi salah satu yang membentuk karakter Fendik dengan karakter suara ini enggak? Salah satunya? Enggak malah. Enggak. Jadi beliau hanya memberikan ilmu dasarnya, membimbing saya harus gini, kalau bikin iklan harus begini, kalau siaran begini, bikin berita harus begini, baca berita harus begini, misalnya begitu. Kalau masalah karakter vokal, kalau dulu ya di Banyuwangi saya pernah pakai siaran humor dengan karakter tua memang, dan itu 2 kali, dan sudah saya lakukan sejak di radio pertama, cuman beda nama. Di tahun 97 hingga 2000-an itu saya memakai karakter namanya Mbah Bejo. Jadi sekarang di Banyuwangi itu teman-teman lama itu ada yang panggil saya Mbah Bejo, ada juga yang panggil saya Mbah Karjo. Mbah Karjo. Nah, yang Mbah Karjonya itu yang saya kira agak sedikit populer daripada Mbah Bejo, karena durasinya lebih lama. Gitu. Dan sampai sekarang masih kadang-kadang diperlukan gitu. Iya. Kadang juga kita mendengar ya suaranya Mbah Karjo di salah satu iklan gitu ya di radio. Bukan pernah, Dre. Sering nih, Dre. Sering ya. Keseringan. Kadang juga keseringan sampai bosen ya. Bukan bosen, kok bisa gitu ya, Liv ya. Membuat karakter jadi orang tua itu kira-kira butuh berapa lama, Fendi? Tidak butuh berapa lama, sebenarnya iseng aja dulu itu. Iseng ya, kalau ini di radio pertama ya, dulu itu ceritanya kalau siaran misalnya saya bisanya itu jam 8, jadi nggak ada jadwal tetap dulu itu. Siapa yang sempat itu yang dia ngisi itu. Tapi radio harus tetap on. Bagaimana caranya radio on ya, komunikasi sama teman. Saya pagi misalnya harus cari rumput nih, saya butuh banyak rumput sehingga saya butuh waktu 3-4 jam. Padahal saya harus siaran, saya komunikasi sama teman, tolong isi tuh jam saya, nanti tak tuker. Nah, pernah kejadian sehari semalam itu teman saya tidak bisa semua. Ceritanya itu awalnya begitu. Akhirnya iseng saya itu siaran sendiri bagaimana agar kelihatan berdua. Akhirnya saya siaran sendiri, bikin karakter tua itu namanya Mbah Bejo. Ya dari situlah sebenarnya ketagihannya. Si pendengar taunya kan kita betul-betul berdua. Gitu. Lama-lama dari orang mendengarkan itu seneng. Nah, si pemilik radio akhirnya ya sudah, lanjut aja. Lanjutkan peran ini ya. Kayak itu. Dan kita kan siaran saya dulu sering keseringan siaran Jawa ya. Siaran bahasa Jawa halus gitu. Jadi banyak penggemar sepuh-sepuh. Jadi kalau boleh dikategorikan, penggemar saya sebagai seorang penyiar radio dulu itu ya. Itu daripada yang muda banyak yang tua, banyak yang sepuh-sepuh, banyak usia matang gitu loh, bukan para pemuda. Karena lebih banyak saya mengasuh acara-acara seperti itu, acara joke, humor, yang lagunya lagu uyon-uyon. Kalau orang bilang Jawa itu uyon-uyon, lagu karawitan gitu kan. Itu jadi penggemarnya ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Walaupun saya juga mengasuh salah satu acara untuk muda-mudi, itu pun juga masih ada joke-nya. Hanya lagunya aja yang lagu untuk anak-anak muda pada waktu itu. Jadi lagu Dan Sepia itu pada saat saya masih di Radio Suara Wangi Timur itu di Banyuwangi. Gitu. Itu awal-awalnya itu padi coklat. Dewa 19. Ya, kalau Dewa 19 kan memang duluan kan itu kan, lebih dulu daripada padi gitu. Oke, selama di dunia penyiaran ini pasti ada, Dre, yang namanya hal menjengkelkan atau yang tidak disukai. Kira-kira apa, Fendi Kawentar? Yang menjengkelkan itu kalau teman itu tiba-tiba minta ganti jam. Padahal kita juga ada perlu nanti itu. Dan saya dulu itu memang di kantor ya, di studio itu paling muda. Yang lain sudah beristri, saya belum. Jadi saya sering diakali gitu. Kalau malam minggu pasti saya disuruh siaran duluan. Jo, kamu siaran. Kalau teman-teman saya manggil saya kan Jo itu. Mbah Karjo. Karena Mbah Karjo itu tadi. Jadi Jo, kamu siaran aku ya. Aku mau acara ngetro anakku, ngetro bojoku, begitu teman saya. Itu udah biasa, makanya selama 1 jam atau bahkan 2 jam dengan suara seperti itu. Biasa. Karena sering dilatih mungkin ya. Atau kemungkinan iyalah, karena terbiasa itu sih, karena terbiasa. Jadi nggak beban lagi, sudah biasa gitu. Siaran sendiri bisa jadi 3 suara, 4 suara pun pernah. Kalau saya lagi acara bintang kecil dulu ada di Suara Wangi Timur itu. Saya siaran kalau minggu jam 6 pagi itu siaran dongeng. Siaran dongeng itu harus si Mbah Karjo, tapi bukan Fendinya yang muncul. Memang penyiar utamanya dalam Mbah Karjo. Nah, Mbah Karjo ini mendongengkan sesuatu, misalnya
kancil nyolong timun, misalnya begitu. Nah ini saya improve misalnya si kancil itu ngobrol sama si keong misalnya. Lalu ada lagi tokoh harimau atau apa, itu kita bikin suara berbeda. Dan itu alhamdulillah dulu akhirnya terbiasa dan mampu. Jadi hari Minggu pagi itu di Banyuwangi dulu, kalau sekarang kalau dulu ya jam 6 pagi pasti anak-anak kecil itu banyak yang suka dengerin dongeng-dongeng seperti itu. Gitu. Ya saya tahunya mereka suka karena mereka telepon. Gitu. Telepon minta diputerin lagu A, lagu B gitu kan. Dulu itu zaman lagu Tasya itu kan masih saya siaran dia masih penyanyi anak-anak gitu. Tasya atau siapa lagi itu yang trio Wek-Wek, Joshua itu kan masih waktu itu ya masih dia populer dengan lagu-lagu menjadi artis cilik pada waktu itu. Jadi orang tuanya kadang yang telepon kan, yang telepon orang tuanya. Tapi ini anak saya namanya dari namanya misalnya Ani misalnya begitu. Alamatnya Blambangan. Minta lagu ini Mbah gitu. Nah itu salah satu masuk yang tidak disukai nggak? Misalkan harus cari kaset ini, kan katanya harus berdiri cari kasetnya itu. Iya, ya enggak, kalau kan biasanya gini, kalau dulu ya kita siaran itu ada operator dulu. Tapi begitu tahun 2000-an kita sudah enggak pakai operator. Sudah jadi penyiar plus operating. Jadi siaran sama operating gitu. Jadi mau siaran kita sudah siapin nih materi kasetnya. Kita kadang bawa 10 kaset gitu. Segini gitu misalnya gitu. Misalkan kaset religi semua itu. Iya, religi semua, tapi kan kita sudah bisa atur-atur nih, cari mana yang hits gitu ya. Mana yang disuka itu sudah kita siapkan. Perkara nanti ada request orang minta dan tidak ada di dalam kaset ini ya kita ke belakang ke ruang diskotik. Untuk ngambil kaset. Jalan sendiri? Iyalah. Iya. Masa kirain ada teman. Enggak. Kita kecuali kalau duet loh ya. Kalau duet baru kita berbagi tugas. Kita yang lagi nyariin kasetnya. Kalau dulu kan kita harus itu cari lagunya dulu baru ketemu kita puterin gitu. Gitu. Kalau dulu begitu. Jadi kaset sudah kita siapkan materinya. Ada pendengar yang request baru kita carikan. Gitu. Oke, berarti luar biasa ya perjalanan seorang Fendi Kawentar. Ya, karirnya ya luar biasa. Di dunia broadcasting luar rasanya biasa. biasa aja sih sebenarnya waktu itu. Luar biasa. Tidak ada yang luar biasa. Luar biasa. Bahkan udah ngeluarin album bahkan ya Fendi. Album foto. Ya. Album musik video. Nah ini sebenarnya pertanyaan selanjutnya mengarah ke sana, Alif ya. Menanyakan tuh, tentang nama Fendi Kawentar yang terkenal di Bondowoso, katanya dulu sempat memproduksi musik ya, kayak musik dangdut apa gitu katanya. Ya. Dulu. Ya. Kalau di Bondowoso ini saya produksi musik itu salah satu lagu adalah Lek Marni itu. Lek Marni. Lagu pertama kali Lek Marni, Kalembeng, Bende Besah Nyonar itu hasil dari karya Fendi Kawentar. Aransemen saya, produksi di studio saya. Tapi bukan milik saya loh ya. Lagu-lagu itu milik Pak Bambang dan grupnya. Ada Pak Bambang, ada Mas Hati. Saya hanya buruh. Jadi buruh membuatkan musik. Maksudnya yang aransemen yang ngarang lagu itu? Bukan yang aransemen, yang lagunya, musiknya saya. Musiknya. Yang ngarang musiknya saya, yang record saya, yang ngisi saya. Ya ada beberapa additional player gitu. Seperti itu. Itu kalau di Bondowoso itu. Kemudian beberapa lagu-lagu atau musik hadrah itu dulu juga pernah lah saya buat beberapa yang juga muncul di pasaran itu ada. Tapi Liv, kalau yang Lek Marni ini kayaknya sudah terkenal ya sampai sekarang kayaknya tetap. Bahkan saya pernah ada di jalan mana ini Santawi. Vision View itu mana? Jalan apa? Jalan Kis Bangun Sarkoro. Nah, saya pernah nongkrong di situ sama teman-teman. Kebetulan ada pengamen yang bawa tape itu ya, yang ditenteng itu. Iya. Dia berhenti di tongkrongan saya itu sama teman-teman dan dia memutar lagu Lek Marni itu, nyanyi itu. Nah, ini belum tahu. Ya walaupun itu bukan lagu saya, cuman saya merasa seneng aja. Oh ternyata ada yang suka dengan musik yang saya buat walaupun tidak sempurna gitu loh. Walaupun belum sempurna pada waktu itu. Tapi nyatanya lagu Lek Marni itu sempat beberapa kali dirilis ulang oleh production house lain selain Kawentar Record gitu loh. Tapi produksi pertama Kawentar Record memang. Kalau nggak salah namanya dulu Dekat Trok ya, bukan? Bukan, kalau Katro itu kan baru aja di tahun terakhir akhir-akhir VCD kan. Sekitar tahun 2000 mungkin 17 sama udah 18.
Itu kan anggap sudah akhir-akhir VCD kan. Iya. Itu Katrok itu saya berusaha mengumpulkan teman-teman seniman Bondowoso yang mampu untuk yang punya karya lagu Maduran, saya kumpulin, saya buatkan musiknya, lalu kita syuting, kita buat album. Dan itu adalah karya terakhir VCD saya itu kalau tidak salah. Iya, itu menjadi karya terakhir VCD. Karya terakhir Saya mengawali belajar bernyanyi, Oke. sok-sokan artis itu tahun 2004. Istilahnya ngartis lah. Iya. Saking pengennya dulu, iya kan. Iya. Tahun 2004 itu saya keluarkan album pertama. Namanya judul albumnya Duwe Gawe. Itu diproduksi oleh Sandi Record Banyuwangi. Itu pertama kali album pertama itu. Oke. Kemudian terus disusul dengan berbagai macam album. Ada yang produksi dari ICP, produksi dari banyaklah ada beberapa lagu yang dinyanyikan oleh artis-artis yang populer di Banyuwangi yang diproduksi oleh Safari, oleh banyak lah itu. Ada lah, bukan banyak, ada. Iya. Kalau banyak itu kan keren. Kalau saya ada gitu. Ada gitu Bukan ya. banyak. Nah, Dre, tim editor udah lembah-lembai tangan. Iya sih, satu kali Liv mau tanya Boleh. nih. Katanya Fendi Kawentar Sangat dulu boleh. pernah memproduksi lagu bersama Vita Alvia. Iya, pernah. Iya. Tahun berapa ya itu ya? Ya yang jelas di atas tahun 2014. Saya lupa tahunnya. Oke. Itu Vita Alvia ada kita kasih lagu satu Madura dan satu lagu berbahasa Indonesia. Saya kok sampai lupa ya judulnya itu, padahal lagunya saya buat tapi lupa saya. Saking banyaknya garapan Nanti Dre. bisa dilihat lah di YouTube ada juga itu kok. Masih ada di YouTube. Masih ada di Kawentar Record kalau tidak keliru. Oke. Di Kawentar Official kalau tidak salah itu. Heeh. Itu ada Vita Alvia nyanyi lagu, saya lupa judulnya cuman. Karena saya bisa bikin notasinya tapi tidak ngerti bahasanya kan. Sehingga saya minta tolong ke teman ini, tolong buatkan syairnya. Buatkan liriknya gitu. Jadi ada teman-teman seperti Mas Sudaryanto, Sakrun itu, Keceng, Matoceng itu mereka kita mintai bantuan untuk bikin syair gitu. Gitu. Ya itu memang sebelum Vita Alvia sepopuler sekarang ya. Populer sekarang ya. Kalau sekarang luar biasa. Vita Alvia sekarang luar biasa. Satu video Luar klip biasa aja. Vita itu punya kemampuan luar biasa dalam hal olah vokal. Sehingga makanya tidak heran akhirnya dia mampu muncul sebagai seorang penyanyi profesional yang handal dan baik. Yang paling terakhir dari Alip, Andre mungkin bisa menambahkan lagi. Oke. Keinginan dari Fendi Kawentar apa nih? Keinginan saya Depan, keinginan Fendi Kawentar mungkin Sekarang itu apakah- akan kapan? Keinginan kapan itu? kapan Dre? Sekarang ya Dre ya. Kalau sekarang keinginan saya segera berakhir podcast saya ini. Maksudnya karena Debat, Dre. sudah haus. Iya. Entah itu akan membangun lagi semacam Dekatro. Ya sudah, kita sudah mulai buat kemarin, kita memulai dengan Om Asdar dengan Mas Sudaryanto. Kemarin sudah selesai satu lagunya. Dan nanti segera kita produksi untuk kalau sekarang kan YouTube ya, kalau dulu kan VCD. Jadi kita sekarang lebih dipermudah dalam berkarya itu. Satu lagu aja sudah bisa tayang di YouTube. Kalau dulu harus punya 10 lagu untuk bisa jadi satu album. Dan biayanya juga mahal kalau zaman dulu. Kalau sekarang pokoknya bisa bikin satu lagu, sudah naikkan ke YouTube, selesai, kita berkarya lewat YouTube gitu. Itu tunggu aja nanti. Kalau tidak salah judulnya itu Marekrong. Itu liriknya Mas Sudaryanto, saya ciptakan notasinya aja, notasi dan musiknya. Ya saya aransemen sederhana sekali ya, karena memang kemampuan saya sangat sederhana gitu loh. Jadi saya aransemen yang sangat sederhana. Gitu. Enggak mungkin kalau sederhana bisa mendatangkan Vita Alvia. Iya kan? Yang mendatangkan bukan saya waktu itu. Datang sendiri. Datang sendiri. Ya kan berarti tahu kan, berarti Kawentar Record nih luar biasa. Yang mendatangkan itu produsernya. Kalau saya kan sama-sama buruh. Saya buruh bikin musiknya. Yang mendatangkan produsernya bukan saya. Iya. Berarti kan tetap produsernya lihat Kawentar Record nih bagus, kesini aja. Kan gitu. Ada keinginan lain nggak? Misalkan mau ngerekrut Alip dan Andre jadi Iya. Ada rencana ada. Jadi apa itu? Hah? Jadi apa? Ya seperti yang kau mau. Ya, Alif kan sudah tadi yang terakhir ya. Oh, Andre masih ada. Masih ada satu. Apa? Wah, Andre. ada lagi. Mungkin seorang Fendi Kawentar yang sudah malang melintang ya di dunia broadcast, sudah puluhan tahun menjadi penyiar. Mungkin ada pesan-pesan nggak untuk para penyiar kayak kita nih yang masih baru-baru ya? Oh iya. Masih sekelas kecambe katanya orang ya. Ya, kecambe apa? Kecapan. Kecambe itu Kecambe.
Kecambah itu apa ya? Kecambah. Toge ya bukan? Ya, Toge. iya kecambah kan capar ya, mungkin ya. Ah. Ya capar ya. Iya dah itu. Ya itulah. Saya nggak tahu, yang penting itu istilahmu ya. Iya. Kalau pesan saya ya jangan bosan-bosan untuk terus belajar. Karena kita ini tidak ada kata finish sebelum hayat selesai. Sebelum nyawa itu hilang dari badan, kita kewajiban kita belajar. Belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Karena apa yang kita pelajari dan kalau kita yakini bahwa itu baik, tidak ada ruginya. Jadi teruslah belajar, gali kemampuanmu, buka terus kesempatanmu untuk berkarya dan berkarir, untuk meniti masa depan. Karena perjuanganmu belum usai. Belum berakhir. Kan masih bujang kan? Masih bujang. Masih bujang. Wah, mungkin nanti di podcast berikutnya ya Dre ya kita ngomongin masalah percintaan. Dre. Iya dengan Fendi ya. Kayaknya percintaannya Nggak Fendi Kawentar cerita ini. percintaan kalau saya itu kan tidak ada potongan ya. Selalu ya biasa lah Dre ya. Iya seperti Selalu itu. begini Dre, padahal gini. Padahal cerita sendiri deh. Iya, Kalau padahal dulu gini, katanya gini. playboy Dre. Ya itu banyak ceweknya katanya gitu. Oke. Nah, berakhir sudah ya untuk podcast Pratiwi di kesempatan kita kali ini. Terima kasih banyak yang sudah gabungan, baik itu di fanpage Facebook Info 1069 atau yang lagi mendengarkan langsung di Pratiwi Radio atau bahkan di, nah kita tayangkan ulang dari nanti. Iya nanti di YouTube BMN Niaga Official. Nanti Fendi bisa lihat Nonton ulang di situ ya. ya. Di subscribe, di like-like ya. Iya di share juga. Kumin juga jangan lupa. Kumin, cek kelupain. Ya. Akhir kata saya Ali Fatoni. Dan saya Andriawan pamit. Sampai jumpa dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.